Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, anakku yang soleh-solihah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan mempelajari tentang proses produksi kerajinan bahan keras. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah agar kalian mampu merancang, membuat, dan menyajikan produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, dan atau rotan secara kreatif dan inovatif sesuai dengan potensi daerah setempat. Teknik yang digunakan sangat bervariasi. Semua disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan, kemanfaatan, dan rancangan produk kerajinan yang akan kita buat. Seperti apa sih teknik-tekniknya? Yang pertama adalah teknik ukir. Yang kedua, teknik pahat. Yang keempat, teknik cukil. Yang kelima, teknik anyam. Untuk lebih jelasnya, mari simak pembelajaran berikutnya. Kerajinan kayu. Nah, karena kerajinan bahan serat alam ini banyak macamnya, bisa dari kayu, bisa dari rotan ataupun bambu. Kita akan bahas satu persatu. Kerajinan kayu. Berarti bahan utamanya adalah kayu. Jenis dan bentuk kayu dapat disesuaikan berdasarkan kerajinan yang akan dibuat. Misalkan kayu untuk kusen, itu biasanya orang menggunakan jati, pokoknya yang kualitasnya bagus, yang tidak mudah dimakan rayap, seperti itu. Kemudian misalkan mau dibuat figura. Nah, mungkin jenis kayu apa yang tidak berat, yang ringan, tapi motifnya yang bagus, seperti itu. Alat yang digunakan, berarti untuk membuat suatu karya kita menggunakan suatu alat. Alatnya apa saja? Bisa gergaji, pahat, cukil, palu, kuas, amplas, dan lain-lain. Contoh dari produk kerajinan kayu, misalkan ada alat-alat rumah tangga yang sering digunakan untuk memasak, ya. Teko, ini teko dari kayu dan juga cangkirnya satu set. Miniatur dari sepeda motor. Proses dari pembuatan kerajinan kayu. Teknik yang biasa digunakan bisa teknik ukir, teknik bubut, teknik sambung, teknik bor, dan lain-lain. Ragam hias dapat diperoleh pada benda-benda seperti kain, ukiran kayu, rumah adat, dan lain-lain. Kerajinan bambu. Bahan bambu yang digunakan itu adalah bisa berupa batangan atau bahan bambu yang sudah disayat. Bisa tipis, tebal, sesuai dengan bentuk kerajinannya seperti apa nanti, seperti itu. Jenis bambu. Macam ini artinya banyak macam-macam bambu yang bisa digunakan untuk membuat suatu kerajinan, ya. Alat yang biasa digunakan parang, palu, gergaji, pisau, tang, dan lain-lain. Contoh dari produk kerajinan bambu.
ada kipas, ya, ada wadah untuk nasi, ada kap lampu dari bambu, ada becak, proses pembuatan untuk membuat kerajinan dari bambu. Proses pembuatannya harus memahami jenis-jenis bambu karena beda jenis bambunya itu perlakuannya biasanya beda. Ya, karena apa? Baik kekerasan, panjang bukunya, terus warna itu juga mempengaruhi. Cara memilih bambu yang baik. Pilihlah bambu yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Setelah ditebang, lalu potong-potong sepanjang 2 atau sampai 3 ruas. Simpan di tempat yang sejuk dan tegakkan hingga 5 sampai 6 hari atau 1 minggu ya. Kemudian pilihlah bambu yang memiliki ruas paling panjang agar mudah dibentuk menjadi berbagai kerajinan. Sekarang adalah kerajinan rotan. Bahan utamanya adalah rotan, ada minyak tanah atau belerang, cat warna. Bahan yang dibutuhkan ya terbagi menjadi 3. Rotan kupasan atau kulit luar, rotan batang, rotan isi. Alat yang biasa digunakan: gunting rotan, alat pembengkok, bor, amplas, dan lainnya. Contoh dari produk kerajinan rotan, ada kursi, tas, terus piring, ya. Dalam membuat kerajinan rotan, ini prosesnya itu butuh yang tidak sedikit. Yang pertama adalah rotan dipanen, yang kedua penanganan setelah panen, penggorengan, penggosokan dan pencucian, pengeringan, pengupasan dan pemelisan, pengasapan, pengawetan, pembengkokan atau pelengkungan. Proses tersulit pada pembuatan kerajinan tangan itu adalah proses dalam perangkaiannya, karena biasanya itu pakai dengan teknik anyam ya. Kerajinan kaca ini adalah kerajinan bahan alam buatan. Yang pertama adalah kerajinan kaca. Bahan dan alat yang biasa digunakan: kaca, cat, bola, thinner, dan alat yang biasa digunakan adalah pena khusus untuk membuat kerajinan pada kaca ya, kuas, pisau kertas, meja, dan lap. Kerajinan dibuat di kaca datar, bisa di kaca cengkung, ataupun kaca bentuk cembung. Media yang sering digunakan bisa berupa gelas, botol, piring, seperti itu. Ini contoh dari botol ya, dari botol kaca yang dibuat menjadi cantik ya. Gelas ini. Proses pembuatan kerajinan lukis. Membuat gambar yang digunakan sebagai pola, berarti kita harus membuat suatu pola dulu, baru pola tadi ditempelkan pada kaca dengan plester. Setelah pola dan kaca menempel, mulai memberi warna pada gambar dengan cat. Setelah seluruh permukaan diberi warna, lukisan kaca selesai dan dapat dibingkai. Kerajinan logam. Bahan terutama adalah besi, bisa aluminium, perunggu,
dan lain-lain. Alat yang biasa digunakan: gunting, seng, cetakan, kuas. Ini adalah contoh dari kerajinan dari logam. Bisa bros, bisa wadah atau aksesoris ya. Alat rumah tangga, bisa gelang. Produk ini adalah produk contoh dari kerajinan bahan logam. Karena bisa berupa perhiasan, aksesoris, bisa hiasan untuk interior, perabotan rumah tangga, ya seperti itu, banyak contohnya. Proses pembuatan kerajinan logam ini biasanya dilakukan dengan cara tradisional, ya, dengan tangan dan bantuan alat seadanya. Ya, ini prosesnya. Semacam kayak ketok magic gitu, ya. Atau membuat plat nomor seperti itu. Ini sama dengan itu tekniknya. Kalau yang ini adalah dengan teknik cetakan. Jadi logam ini harus dipanaskan dulu sehingga meleleh, baru ditaruh dalam cetakan. Setelah kita membuat suatu produk, ya, mau dijual ataupun tidak, kita memerlukan kemasan. Untuk yang pertama, biar kerajinan kita itu lebih menarik, dan juga yang terutama adalah tahan lama. Ya, untuk membuat kemasan, kita harus membuat desainnya terlebih dahulu, kemudian siapkan tempat, peralatan, dan bahan. Lakukan proses kerja sesuai prosedur, bentuklah kemasan seindah dan sekreatif mungkin. Ini contoh desain dari kemasan, ya. Nanti Ibu akan kasih contoh-contoh dari bentuk-bentuk kemasan, ya. Kemasan plastik dapat menghindarkan produk kerajinan dari debu dan jamur. Benda yang terbuat dari daun dan kayu yang berukuran kecil dapat diselipkan silika anti jamur yang dibungkus kertas. Kemasan bisa sebagai pelengkap. Ini contohnya ya. Ada kemas kertas, ada kemasan dari kayu, kemudian kemasan dari plastik. Ya. Itu contoh-contohnya. Nah, ini adalah silika. Ini biasanya kalian temukan di kotak sepatu kalau kalian beli baru. Sebenarnya itu ada fungsinya apa? Agar sepatu kalian tidak mudah berjamur seperti itu. Jadi jangan dibuang. Ini kotak perhiasan. Tahap pembuatan kerajinan yang pertama adalah perancangan, kemudian pembuatan, baru penyajian. Perancangan merupakan tahap awal, yaitu untuk mencari ide pokok kerajinan yang matang dan kreatif. 6 sumber daya usaha yang perlu diolah untuk mencapai tujuan: manusia, uang, material, teknologi, metode, dan pasar. Hal-hal yang ada pada tahap perancangan: menentukan fungsi dan kualitas produk kerajinan, menentukan bahan atau material produksi, menentukan teknik produksi. Artinya dalam perancangan ini harus kita
3 pokok utama yang harus difikirkan. Nanti kerajinan ini fungsinya untuk apa? Kita akan menggunakan bahan apa? Kemudian bagaimana kita mengolahnya atau tekniknya seperti itu ya. Oke, kita hari ini mencoba membuat bingkai atau figura dari bambu. Prosesnya itu seperti apa? Seperti itu ya. Ini namanya contoh dari perancangan ya, untuk memproduksi suatu kerajinan. Jika kita ingin membuat suatu kerajinan, misalkan seperti itu figura dari bambu, apa saja sih alat dan bahan yang harus kalian siapkan? Bambu kering sebagai bahan utama, gergaji, penggaris dan bolpen, lem fox, pisau, amplas, pelitur kayu atau cat mengkilap. Kalau sudah ditentukan alat dan bahannya, sudah disiapkan, baru kita adalah tahap yang kedua adalah proses pembuatannya. Ini adalah tahap pembuatannya. Ya. Jadi, nanti tugas kalian di akhir pembelajaran ya atau akhir bab ini kalian akan merencanakan, membuat ya dan mengumpulkan atau menyajikan karya produk kerajinan dari bahan keras alam. Misalkan di daerah kalian banyak bambu ya, jadi kalian pilih saja dari bahan utamanya adalah bambu seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini alhamdulillah selesai. Ya, semoga mendapat manfaat. Semoga sehat selalu. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.